Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anak, mudah-mudahan di rumah bersama keluarga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik, dan tentu harus selalu semangat di dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mengikuti pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu mari kita awali kegiatan kita ini dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari, kita diberi ilmu yang bermanfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, pada hari ini kita memasuki materi sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma. Sebelumnya sudah kita pahami bersama bahwa sumber hukum Islam itu dikelompokkan jadi dua. Ada sumber hukum Islam yang muttafaq, yang disepakati oleh semua ulama. Ada sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yaitu sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh para ulama. Dari kelompok yang pertama, sumber hukum Islam yang muttafaq, itu ada 4 macam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Dan materi kita pada hari ini, kita membahas tentang ijma. Ijma dalam arti bahasa berasal dari kata ajma'a, yujmi'u ijma'an, yang artinya adalah mengumpulkan atau menyepakati atau memutuskan. Itu arti-arti bahasa yang terkandung dalam lafaz ijma. Sedangkan dalam arti istilah, ijma adalah ittifaqul mujtahidina fi asrin minal usur ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin fil waqi'ah. Ijma dalam arti istilah adalah kesepakatan ulama mujtahid setelah wafatnya Rasulullah SAW pada masa tertentu atas hukum syar'i. Dari pengertian ini dapat kita kelompokkan menjadi 4 unsur. Yang pertama, ijma adalah ittifaq, kecocokan, kesepakatan. Baik kesepakatan itu bisa disampaikan lewat pendapat-pendapatnya, lewat fatwa-fatwanya, atau kesepakatan itu bisa lewat tulisan atau lewat perbuatan, bahkan dengan diamnya saja. Ketika terjadi keputusan, ada satu ulama yang diam, itu dianggap setuju. Ini mayoritas ulama sepakat bahwa as-sukutu yadullu ala na'am, bahwa diam itu dianggap setuju. Salah satu bukti dalam bab hadis kemarin dijelaskan, ada salah satu hadis yang namanya hadis takriri. Hadis takriri itu diamnya Nabi ketika ada sahabat melakukan suatu perbuatan. Contoh, ada sahabat melakukan suatu perbuatan, Nabi diam. Itu menunjukkan setuju. Kalau Nabi tidak setuju pasti melarang. Nah, dari situ bisa dibuat dasar bahwa diam itu dianggap setuju. Kemudian unsur yang kedua adalah ulamaul mujtahidin. Yang sepakat ini adalah ulama ahli ijtihad. Ulama yang sudah memenuhi syarat-syarat ijtihad. Dan semuanya harus setuju. Ketika ada 1 atau 2 ulama yang tidak setuju tentang hukum suatu barang, maka tidak dikatakan ijma. Dan harus kita tahu bahwa syarat ulama yang berijtihad diantaranya adalah mereka harus paham tentang Al-Quran, paham tentang hadis, paham tentang usul fikih, paham tentang nasikh mansukh, paham tentang asbabul wurud, paham tentang asbabun nuzul. Itu semua harus dikuasai. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat seperti itu,
maka ulama tersebut belum masuk kelompok pada kelompok ahli ijtihad. Kemudian yang ketiga adalah pada wafati Rasulullah. Ijma itu dilaksanakan setelah wafatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah masih hidup, tidak ada kesepakatan. Semua adalah cukup diputuskan oleh Nabi Muhammad sendiri. Hukum suatu benda, hukum suatu perbuatan cukup Rasulullah sendiri yang memutuskan. Tidak pernah Rasulullah musyawarah dengan sahabat ini hukumnya bagaimana, tidak pernah. Apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diputuskan oleh Rasulullah, pasti itu benar. Kenapa? Karena apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh Rasulullah semuanya adalah merupakan wahyu. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya sendiri, kehendaknya sendiri. Akan tetapi semua yang dilakukan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Nabi adalah semata-mata merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu hukum syar'i yang dibuat ijma. Permasalahan yang disepakati adalah permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hukum syara'. Karena hukum syara' itu berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, maka harus ada keputusannya. Kalau contoh, pada suatu masa terjadi masalah, dan masalah itu dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, secara tersurat tidak ada, tapi masalah itu ada. Maka sebagai orang yang al-ijtihad wajib mencari keputusan hukumnya. Karena apa? Karena permasalahan itu bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan. Hukumnya boleh dilakukan, apakah haram dilakukan atau wajib dilakukan, itu segera diputuskan hukumnya. Supaya apa? Supaya umat ini tidak salah di dalam melakukan. Salah satu contoh, setiap tahun, setiap perubahan waktu, semakin hari semakin tambah tahun, itu biasanya banyak permasalahan-permasalahan yang muncul, dan itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Contoh, bayi tabung misalnya. Bayi tabung dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, zaman Nabi belum ada. Itu muncul pada zaman-zaman yang baru ini. Dan itu banyak yang melakukan bayi tabung. Bagaimana hukumnya? Nah, itu ulama yang bertugas menentukan hukum itu. Sepakat boleh, apakah sepakat tidak boleh. Itu salah satu contoh hukum yang harus ditentukan keputusan hukumnya oleh para ahli ijtihad. Anak-anak sekalian yang berbahagia, landasan ijtihad sendiri sudah jelas. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam hadisnya, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak mungkin kumpul bersepakat untuk menyesatkan, itu tidak mungkin. Apalagi mereka tidak kumpul tapi menghasilkan keputusan yang sama. Misalnya bayi tabung tadi itu ulama yang ada di Mekah membolehkan, ulama yang di Indonesia memperbolehkan, ulama di mana-mana memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentukan misalnya, dengan keputusan yang sama. Itulah namanya ijtihad. Tanpa ada kesepakatan bersama, semuanya mengatakan boleh, misalnya, maka itu boleh dilakukan. Dalam hadis lain juga disabdakan oleh Nabi yang diceritakan oleh Imam Ahmad, mar'ahul muslimuna hasanan fa wa indallahi hasanun. Segala sesuatu yang dianggap baik oleh semua orang Islam, tentu orang Islam yang sesuai perilakunya, ilmunya sudah memenuhi syarat tentunya, maka menurut Allah juga dianggap baik. Itu anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini bisa dipahami dari apa yang saya jelaskan. Dan apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan, bisa lewat WA atau bisa lewat video, bisa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, semoga Bapak baik-baik dan sehat walafiat. Pak, saya mau tanya, apa saja syarat ijma? Dan yang kedua, mengapa ijma disebut dengan dasar hukum? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Faiza dari kelas 12 PS3. Mau bertanya tentang bab ijma. Semoga Bapak di sana baik-baik saja dan semoga kita dilindungi dari wabah COVID-19 ini. Pertanyaan saya yaitu, alasan yang mendasari diperbolehkan ijma dan qiyas sebagai sumber hukum Islam yaitu apa, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ini ada 3 pertanyaan dari teman-teman kamu sekalian. Pertanyaan pertama, apa syarat-syarat ijma? Yang kedua, apa yang menjadi landasan kalau ijma itu bisa dijadikan landasan hukum atau dasar hukum? Kemudian yang ketiga adalah apa ijma sukuti dan ijma sharih. Pertanyaan yang pertama, syarat-syarat ijma adalah satu, ketika terjadi suatu peristiwa atau kasus, ulama yang ijma tidak hanya satu, harus lebih dari satu. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi landasan kalau ijma bisa dijadikan sumber hukum? Anak-anak yang berbahagia, tadi bisa saya jelaskan dalam materi hadis Nabi bahwa Nabi Muhammad bersabda, la tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan berkumpul untuk membuat kesesatan. Itu yang melandasi. Dan juga dalam hadis ma'ra'ahul muslimuna hasanan fa wa indallahi hasanun. Apa saja yang dianggap bagus oleh orang muslim, itu menurut Allah juga bagus. Artinya orang-orang Islam yang tentunya kalau dalam memutuskan hukum, yaitu mereka sudah ahli dan mereka memang memenuhi syarat-syarat ijtihad, sehingga apa yang diputuskan, apa yang dimusyawarahkan bisa kita ikuti. Dan juga perlu kita sadari bahwa setiap kasus, setiap peristiwa, setiap benda yang ada di sekitar kita itu tidak mesti semuanya dijelaskan dalam Quran, dalam hadis hukumnya itu. Semua itu belum tentu ada. Sehingga yang tidak ada ketentuan hukum dalam Quran dan hadis itulah butuh ijtihadnya ulama. Ketika ulama sudah ijtihad, maka butuh kesepakatan. Sehingga ketika kasus itu, permasalahan itu, jika dilakukan mempunyai landasan hukum yang jelas. Dan ketika ulama berijtihad, bukan semata-mata karena pemikirannya sendiri, kecerdasan sendiri, tidak. Tetap mereka itu adalah mencari cantolan hukum dalam Quran dan hadis secara tersirat. Itu apa yang landasan bahwa ijma sebagai sumber hukum. Kemudian yang ketiga, apa ijma sharih? Ijma sharih itu adalah kesepakatan ulama di mana semua ulama mengatakan pendapatnya, mengutarakan pendapatnya, baik secara lisan, tulisan, atau lewat perbuatan. Itu ijma sharih. Sedangkan ijma sukuti itu adalah kesepakatan ulama di mana sebagian ulama mengutarakan pendapatnya lewat lisan, lewat tulisan, lewat perbuatan, tapi sebagainya diam. Sebagainya tidak mengatakan atau tidak mengutarakan pendapatnya setuju atau tidak, akan tetapi diam. Itu namanya ijma sukuti. Itu anak jawaban dari saya, kurang lebihnya mudah-mudahan bisa menambah pemahaman anak-anak yang terkait dengan materi ijma ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.